Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sambil menunggu berbuka puasa, ini saya coba buatkan singkat saja analisa aftermarket close analysis berhubung banyak yang japri ke saya bertanya tentang kondisi market. Ya, kondisi market beginilah adanya ya Bapak Ibu. Kita akan bahas saja. Ini mudah-mudahan tidak lebih dari 10 atau 15 menit paling lama Bapak Ibu. Kita lanjut saja ya. Eh, Tidak ada trading snapshot, langsung hari ini ada alertnya IHSG naik 0, naik 3, berapa ini? IHSG naik 3,97 ya, hampir 4% ya tadi. Luar biasa ini technical reboundnya. Nanti kita akan lihat apakah volumenya valid atau enggak. Nah, kita ada alert dua LSIP dan BDKR. Sebenarnya saham-saham banyak yang naik tadi saya lihat technical rebound. Karena kemarin ekstrim. Jika udah super ekstrim tuh IHSG itu, Bapak Ibu kalau mau pre-closing tuh hajar aja itu. Biasanya dia besoknya tindakan rebound. Itu pengalaman saya. Saya juga kemarin banyak ini dan saya mungkin satu hari, dua hari, tiga hari berjual ya. Oke, ini dia Bapak Ibu. Intinya disclaimer on ya. Jadi slide ini menunjukkan disclaimer tetap on. Nanti kita akan analisa dengan Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Oke, sekarang supaya mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Oke, langsung kita ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Biasanya di bulan Ramadan ya, bulan puasa tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada aftermarket close. Tapi marketnya nggak seperti ini gonjang-ganjingnya, banyak yang galau. Jadi baiklah, nanti ini saya kasih kita coba analisa aftermarket close dengan data yang ada. Juga nanti kita screening lah, siapa tahu ada saham-saham yang menarik atau memang perlu kita analisa lebih detail. Nanti Bapak Ibu silakan analisa detail. Saya akan analisa composite dan saham yang alert serta nanti kita akan ngecek aftermarket close screening dari saham. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan ya. Karena saya tidak akan bikin analisa detail karena saya setelah nanti untuk saya sendiri ya jadi bukan berarti saya tidak melakukan analisa saham, saya akan melakukan analisa saham ya tapi nanti mungkin setelah tarawih atau sahur ya. Tapi sekarang kita lihat aftermarket close seperti apa supaya dapat gambarannya. Oke, seperti biasa kita langsung saja ke technicalnya ya Bapak Ibu. Kita cek alertnya ya di robot. Bapak Ibu bisa ketik alert. Jadi ada LSP dan BDKR. Nah setelah itu kita cek juga rekomnya. Nah, Rekom ini kan end of the data. Kita lihat kemarin banyak kemarin saya bilang tidak jelek-jelek amat ya Bapak Ibu. BBRI returning, BBNI, BDKR ada alert, BRIS returning. Jadi sinyalnya returning ya. Kemarin itu saya bilang untuk waktu hari Jumat ISG-nya tidak jelek-jelek amat karena ada juga yang tidak panik ya. Jadi di antara saham-saham yang jatuhnya sangat dalam, ada aja opportunity untuk kita mendapatkan profit. Terus biasanya strategi saya seperti ini adalah fast trade ya. Yang penting profit dan kalau bisa exit, kalaupun ada yang terlanjur minus, kalau bisa exit dia exit ya sampai ada nanti indikasi di weekly lah minimal ya. Karena kita kemarin jatuhnya di monthly break lower downtrend-nya. Jadi BBRI hasil saya buy on weakness waktu panik-paniknya kemarin, alhamdulillah. Tapi memang saya punya target tidak segera ini ya. Terus saya tunggu nanti asing. Biasanya asing akan buy on weakness, akan kembali masuk ke IHSG. Dalam sejarahnya sehancur-hancurnya IHSG, kalau IHSG rebound itu asingnya biasanya masuk Bapak Ibu ya. Selama ini pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia seperti itu. Biasanya asingnya kalau comeback, dia akan masuk ke BRI, akan masuk ke BBCA, akan masuk ke Bank Mandiri. Jadi khusus untuk BBRI memang agak jangka panjang ya. Kemarin saya dapat banyak buy on weakness ya. Sekarang BBNI, Harum, kita lihat juga sini banyak yang returning, Unilever. Lalu kita lihat ASI, BDKR juga ini. BDKR ini spesial nih ya Bapak Ibu ya. Keluar juga kemarin alertnya. Tapi saya belum punya. Ini apakah saya akan beli nanti setelah buka puasa, setelah terawih baru saya akan susun trading plan untuk saya. BRIS juga. Ini banyak ya Bapak Ibu ya potensial. Apakah technical rebound? Kita harus hati-hati. Apakah ini adalah kesempatan kita untuk menjual ketika dia rebound, malah itu bagus untuk menjual sebenarnya sebelum dia turun lagi. Nanti harus dianalisa dulu. Price dan volume ya. Jadi analisanya adalah price dan volume. LSP ada alert ya. LSP juga di sini. Nah, LSP juga menarik ini ya.
tadi ada yang komentar di grup alumni LSP ini alert pertama dia keluar dikomentari bahwa dia tidak ada gap. Kalau ada gap berhati-hati. LSP keluar lagi ya, Bevin, Dead Cross, hati-hati. Oke, jadi LSP menarik nih ya. Jadi, tapi saya tidak akan bikin analisa lengkap. Kita akan analisa singkat saya semua. Kita cek dengan SCR Vboom. Nih, ledakan volume. Kalau ada istimewa. FMEI, saya nggak tahu nih saham apa Bapak Ibu. Kita lihat Speedo, apa? VPA, FMII. Ini saham apa nih? Saya nggak ngerti nih. Belum punya. Oh tidak ya Bapak Ibu, kalau bentuk saham kayak gini bagus dihindari. Ini tidak liquid dan lihat bentuknya saham volume-volumenya ini ajaib ya. Bagus tinggalin aja. Jangan diikutin. Lalu kita lihat SCR Extreme. Nah ini kemarin banyak yang Extreme Fear. Cocok untuk buy one ini sekarang langsung lompat ya. Jadi yang tersisa berapa-berapa yang memang sudah berat ini ya. Seperti HMSP ini berat ya Bapak Ibu. Karena dia tidak masuk SMGR juga. Oke, ini dia kemarin sampai overload ya, tidak masuk. Sekarang tinggal sedikit. Jadi, Adaro Extreme Fear. Bapak Ibu bisa cek nih Adaro. Jadi kalau ada saham-saham yang Extreme Fear, nanti kalau ada waktu, kalau Adaro ini cocok, bagus, kita akan bahas ya. Extreme Fear Bapak Ibu bisa amati untuk buy on weakness. Kita lihat SCR Panic untuk saham-saham yang berada di zona panic. Jadi untuk saham-saham berapa panic nih, berapa banyak yang masih berada di panic ya. Kita lihat LSP ada nggak di panic? LSP nggak ada Bapak Ibu ya. BDKR nggak ada. Berarti yang biasa kita cari kalau sahamnya alert, habis panic terbitlah Hope itu. Kita cek dengan SCR Hope. Nah ini saham-saham berada di Hope. GGRM, Hill, Inco, Medsi, ini mereka berada di Hope. Kita cek dengan SCR Top FF. Top foreign flow hari ini? Belum ada. Oh, belum masuk ya. Nanti saya akan refresh nih Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang memang asingnya belum masuk karena dari IDX-nya. Coba saya cek. Ini sudah atau belum ya? Sebentar. Ya, belum ada ya. Biasanya dia baru masuk jam 6. Ini karena peraturan dari BEI memang kalau untuk foreign flow data-data ini dia baru masuk setelah market tutup. Nah, ini belum masuk dari IDX-nya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau sudah ada nanti kita cek lagi lah, ini datanya kosong. Dicek ke servernya masih kosong. Oke, kita bahas langsung kompositnya supaya nggak berlama-lama. VPA monthly, weekly composite, kita lihat weekly-nya Bapak Ibu ya. Monthly-nya kemarin masih belum ada berubah tentu. Kita weekly hari Senin tentu ini belum valid Bapak Ibu. Volumenya masih hari pertama dari ya, sinyalnya juga tidak ada, low. Ini Bapak Ibu, dia volumenya masih low, candlenya ada perlawanan, ada opening gap up ya, opening gap up, tapi dia tidak menjadi gap di weekly-nya karena kemarin tutupnya sangat dalam. Catatannya adalah dia berhasil masuk ke lower downtrend ya. Oke, kayaknya weekly-nya belum masuk. Kita lihat sekarang VPA composite. Jadi kesimpulan di weekly-nya kita belum bisa ambil analisa kesimpulan karena volumenya belum valid ya. Lalu dia dari price-nya balik ke lower downtrend. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, price-nya kan 3, sekian ya, 3,9 volumenya. Nah ini tadi mungkin banyak volume yang tidak alert. Kenapa? Alertnya sedikit karena sepertinya banyak saham-saham yang bergerak tapi tidak divalidasi oleh volume. Nah ini lihat IHSG naik 3,9 sekian, tetapi dia tidak di atas rata-rata, di bawah rata-rata dia, volumenya rendah, artinya kenaikan ini rawan ya. Ini reminder ya, reminder bahwa price-nya up tapi volume meragukan ya. Ya di bawah rata-rata, less than average. Jadi volumenya ini tidak mau dibilang valid, kurang cukup untuk menjelaskan kenapa harganya naik segini. Ini berarti bisa jadi retail yang mendorong ya Bapak Ibu. Kita nggak melihat mungkin secara signifikan
asingnya. Sayangnya volume foreign flow-nya belum masuk ini datanya sepertinya karena belum jam 6. Nanti keburu buka pula. Oke ya. Jadi kesimpulannya itu price discount everything, volume validate, volumenya ini rendah. Jadi catatan kita itu, oh lupa ya tadi kita lihat Speedo. Speedo composite. Lupa. Oh ya. Berarti demand-nya ada masuk, walaupun volumenya tidak besar, demand-nya masuk dari fear sekarang menjadi ekstrim menjadi fear. Artinya demand-nya ada masuk. Ada yang bertanya, Pak, kapan aman? Kalau aman, kalau dia sudah pindah ke netral. Jadi ada yang tadi bertanya di grup channel, apakah sudah aman karena banyak ada alert? Belum. Secara teori, kalau dia aman, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, kita lihat sekarang alertnya lah ya. Apalagi VBP. VBP weekly composite. Ya. Jadi dia memang tertahan di sini karena ini zona supply ini dia naik ke atas. Volumenya kurang oke nih. VPA, VBP, composite. Jadi kita bahasnya singkat saja nih. Mudah-mudahan nggak sampai 15 menit lah. Ini udah 11 menit. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia naik, nanti ada supply yang menahan di sini. Jadi kalau dia masuk itu bisa jadi second chance to sell. Jadi yang nggak sempat exit, kalau dia naik ke atas ini, orang yang nyangkut di sini mungkin akan profit taking ya, atau di sini karena itu ada supply-nya di situ. Kita lihat dengan foreign flow, PIV, composite, apa yang menyebabkan foreign flow tadi tidak ada? Kita lihat belum masuk sepertinya datanya. Belum ya. Jadi ini yang membuat kita tidak ada. Jadi asingnya belum bisa kita gunakan nanti mungkin setelah buka puasa jam 7 atau jam 8 lah. Mudah-mudahan datanya lancar. Oke, kita lihat sekarang saham-saham yang alertnya ada LSIP. Ini menarik LSIP ini. Karena dia tidak di mana-mana muncul. Dia fresh ya Bapak Ibu. Fresh atau tidak nih? Enggak ya, bulan 2 dia freshnya ya. Kita cek dengan Speedo, LSIP. Mudah-mudahan volumenya valid. Oh, dia sudah berada di zona grid. Kalau bertanya aman atau tidak, aman kalau dia sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat star LSIP. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan starnya. Oh, belum ya. LSIP-nya non-cyclicalnya belum update nih. Kenapa ya? Oh, belum mungkin. Tunggu aja ya. Kita cek dengan VPA, weekly LSIP. Oh, weekly-nya begini ya. Weekly-nya sudah jalan tinggi ya Bapak Ibu. Dia low, high, high, low. Dia sudah mulai bentuk lower low. Kalau lower low-nya kita punya 9350. Stop loss-nya kalau mau konservatif di sini ya. Ya mainnya mungkin target 1350 bisa jual setengah. Kita lihat daily, VPA, LSIP. Ada gap ya. Ada gap tetap ini. Yang nggak ada gap yang siapa tadi? Oh, ini berbahaya. Kalau ada gap, Bapak Ibu, dia bisa turun dulu untuk nutup gap ya. Jadi ada masalah gap ini. Jadi berhati-hati. Stop loss-nya 935 kurang 2 tick. Hati-hati kalau ada gap ya. Ini volumenya memang bagus. Tapi ada tune-nya juga. Dia sempat naik baru diguyur. Kita lihat dengan VBP, LSIP. Untuk lihat supply and demand-nya. Target jualnya di mana? Ya, di atas sini ya Bapak Ibu. Sekarang berada di zona supply and demand. LSIP hati-hati dengan gapnya. Sekarang kita lihat alert BDKR. Dia mulai muncul nih Bapak Ibu. Ini mencurigakan nih. Dia bisa lari kencang nih BDKR. Karena dia baru masuk kompas 100. Kita lihat Speedo BDKR. BDKR-nya sudah update ya. Dia grid. Speedometernya sudah grid. Artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan star BDKR. Apakah rotasi sahamnya sudah update? Belum juga, malah dia jauh ya.
Oke. Ya, BDKR-nya belum update nih, nanti saya cek kembali deh. Dia masuk nggak ya ke dalam rotasi saham? Sektor infra dia ya. Oke, nanti kita cek lagi. Oke, kita lihat VPA BDKR. Nah, ini menarik nih ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akumulasi, distribusi, marking down, selling climax, auto range, secondaries. Ini akumulasi dia nih. Dia sekarang udah coba low, low, high, high, low. Nah, ini kalau udah break 2, 3, 4 dia udah bentuk pattern. Lihat volumenya. Nilainya juga segitu. Jadi ini kalau main targetnya tinggi nih. Sampai di sini paling enggak 900 atau tengahnya lah. Yang di sini-sini nih. 500 ke atas bisa jual nih. Lumayan nih Bapak Ibu ya. Karena strukturnya sudah terbentuk. VBP BDKR. Kita lihat supply zone-nya di mana untuk target jual. Oh, udah 16 menit. Habis ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, di sini ada double maru, double maru. Kalau lihat supply zone-nya sih di sini. Nah, ini supply zone ke sana ya 800. Tapi kalau ngelihat ini double marunya, ini double maru, ya inilah mulai perubahan ya. Nah, mulai di sini nih. Yang 400 sampai 500 saya target lumayan ini. Ini kelihatan marking down, ini terjadi akumulasi nih Bapak Ibu. Ya, setiap lagi siap naik ya. Jadi risknya kecil, rewardnya lumayan ini untuk BDKR. Saya nggak paham perusahaannya apa, tapi polanya mencurigakan ini. Baik Bapak Ibu, itu aja aftermarket close. Memang kalau selama bulan Ramadan ini kita tidak ada analisa aftermarket close, tapi ini sambil menunggu buka puasa saya buatkan videonya. Resikonya banyak data yang belum update. Oke, nanti tunggu aja jam 6 mudah-mudahan datanya semua sudah update. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa subscribe, share, and like video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat tradingnya. Risk management lebih penting. Happy profit ya, happy cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.